Siapa? Nurun ala nurin yahdillahi linuri mayyasha. Orang yang dikehendaki, yang diletakkan cahaya makrifat dalam hatinya lewat warid itu adalah orang-orang yang sudah menerima sirul asrar. Titik. Kata wong dzikir sir, Pak, tapi sedikit yang paham sirul asrar. Sirul asrar lahirnya dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zikir ana nanti fana'u dzikri itu dari tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wah, sampean kok dibimbing Allah di situ sendiri. Muncul ananya, ana siapa, nanti Allah sendiri yang di situ nanti. Sekarang sampean lakoni ae zikir sirul asrar. Lah dzikir sir statusnya adalah sebagai pendorong, sebagai kunci ruhaniyah bisa bertemu Allah di maqam musyahadah. Hanya sirul asrar. Apapun thariqahmu mutabaroh dari A sampai Z, manakala Anda tidak memegang sirul asrar, nggak isok puluhan tahun ke usulan di maqam musyahadah, nggak isok. Karena ini aturan sudah. Makanya kuberanikan diri inilah yang ditakutkan Sayyidina Ali pada saat itu, mengurai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Ini yang ditakutkan. Dulu Pak, aku tahun 76, mohon maaf, abah kula langsung beat kula nok ngene masalah thariqah, gak dituduhno ngene iki dikon goleki dhewe. Ger, golek ana susuane angin, ger. Nek wis ketemu berarti dzikirmu iku wis ketemu. Dzikir titik-titik. Ngoten tok. Akhire waktu zaman itu kula ning sawah, Pak. Ada lesus, Pak ya. Wong. Kan ada kodong-kodong lho. Ini susuane angin. Tahu susuan dia apa? Saya lapor kepada abah, ini abah, langsung kalau dijotos, tau, berarti keliru dah. Bingung Pak dulu Pak. Sekarang sudah terang-terangan. Sing dimaksud susuane angin, sing dimaksud teracake kontul miber, sing dimaksud gali kangkung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un. Ini ada di dalam juga di luar, di angkasa yang tanpa ada oksigen itu. Di mana-mana ada Allah dan tidak kemana-mana. Kalau Anda sudah mengasah sirul asrar lewat zuhud secara khusus, tolong saya kasih tahu nanti biar gak kaget. Di antara kejadian ini nanti akan mengalami jenengan iku proses mi'raj di makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah? Makom ada 3 Pak, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Muhadharah iki ya niki alam kasunyatan iki, alam fisik. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Jenengan dimasukkan di dalam alam gaibnya makhluk, apabila tidak membawa sirul asrar bahaya, isok-isok gendem. Wis, kandel. Di situ ada alam 3, malakut, jabarut, lahut. Dan di dalam 3 alam ini ada beberapa alam sing sampean kok mesti kok apa jenenge bingung. Iki ning dia. Lah mumpung belum mengalami, saya kasih tahu dulu. Barangkali jenengan kok ngalami. Sebab tidak selamanya si salik ketika solo itu mesti diketahukan Allah di dalam alam mukasyafah. Enggak, tidak semuanya. Ya lihat aja nanti, seperti Bapak tadi dari Lamongan. Ya, jenengan di situ bermimpi seperti itu.
Mimpi termasuk alam kasyaf. Mimpi ku alam kasyaf. Disuruh ke Etan Jawa Timur. Ya iki ketemu dulur-dulurmu iki ribuan iki. Alame kok peteng. Iya njane peteng kowe rene. Lah patekae ndi? Ya iki ketemu sing sampean ombe iku iki mau. Wis lakap, semuanya itu klop seperti itu. Dan mungkin jenengan kalau tidak diperjalankan Allah lewat mimpi untuk ke Jawa Timur atau ke arah timur, mungkin gak ketemu saya. Kita husnudzon aja pada Allah. Jenengan dilebokno, dimasukkan ALP itu supaya bertemu saya. Allah itu rencana Allah sendiri. Kita berhusnudzon aja lah. Jadi kita bertemu terhadap seseorang itu tergantung Allah membikin lakon yang bagaimana, gitu loh. Lakonnya masing-masing pun. Lah, manakala Anda dimasukkan alam malakut, sampean akan bertemu para malaikat. Wongi ganteng-ganteng, wis gak medekno lah Pak, gak menakutkan. Tapi sampean bisa terkesima di situ. Akhirnya lalai dengan perjalananmu. Perjalananmu solo itu hanya satu, wusul bertemu Allah di alam musyahadah. Yang ketiga tadi, alam musyahadah adalah alam gaibnya Allah bagi seluruh umat manusia, kecuali mereka yang sudah sampai padanya itu tidak menjadi gaib lagi Allah. Itu namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nek bahasa hikam amal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Itulah yang disebut orang yang sudah ma'rifat pada Allah. Tandanya bagaimana nanti? Nanti kalau terakhir aja. Di situ sampean gak usah kakean bicara. Anda diuji Allah lewat alam malakut, sampai ditawari karomah. Jangan mau. Estu, Anda akan ditawari, mohon maaf kalau sekarang bahasa saya jajan koyo ngene iki. Tapi maksudnya inilah man arada dunya fa'alihi bi ilmin, karomah untuk nambani wong, untuk lihat ini, untuk macam-macam tolak. Sekali lagi katakan tolak. Katakan aku hanya ingin bertemu Allah, sudah langsung hilang itu, langsung hilang. Masuk lagi di alam Jabarut. Di situ nanti jenengan dimasukkan di dalam alam barzah, sampai bertemu alam Jabarut itu ada begebluk, tahu begebluk ya? Bongsone setan, bongsone jin. Ini menakutkan kata orang, tapi bagi Anda tidak akan takut karena sampean sudah megang sirul asr. Sampean akan tahu siapa yang berperan sesungguhnya. Jadi begeblok itu ujian. Nah di situ nanti Anda akan merasa diri Anda keluar dari jasad Anda, naik sab langit 7. Ketika Anda keluar, Anda melihat jasad Anda berbaring atau duduk, lihat. Nanti akan ditanamkan oleh begebluk sifat takut. Anakku masih kecil, aku turun bebas ketemu anak bojo. Mudun maneh sampean, gak sida. Jangan pernah takut, karena itu hanya ujian. Ditawarilah Anda urusan dunia lagi. Ya, nur-nur di situ akan datang, cahaya-cahaya. Tolak. Katakan aku hanya ingin bertemu Allah. Masuk sampai ke alam lahut. Ketemu para nabi dan rasul dan kekasih Allah, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau sudah di sini, aku yakin Anda tidak akan diberi hidangan kecuali lanjut.
kecuali lanjut ke makom musyahadah. Nanti aku berpesan, ini sudah ada 4 orang yang ku pesani, sudah pesan saya sudah disampaikan. Ada 4 jamaah. Ini pesan saya kepada Rasulullah. Tolong tanyakan pada Rasulullah, manakala Anda ditakdirkan untuk bertemu Allah ketika kholwat atau bermimpi, ya. Tanyanya gini, ya Rasulullah, Anda pasti mengatakan kalau itu Rasulullah, mesti Rasulullah. Kalau bukan, bukan. Hati sampean pasti ada satu keyakinan. Ya Rasulullah, apa yang disampaikan anak mantan narapidana arek Mojokerto niku iku mukhlason. Apakah betul itu jenengan dulu juga menyampaikan seperti itu? Tanya. Kalau beliau menjawab, wah, iku ulah pokal gawene Mr. Bell. Mr. Bell itu, Bell itu lah klakson toh Pak. Nama saya kamu klakson. Di LP saya disebut Mr. Bell kali Bapak Johan Baret. Pada waktu itu Pak Johan. Nah, kalau pasti Pak Johan dulu kan pernah ada di sini. Pak Johan Baret itu pindah 2010 ada di Mojokerto. Jadi saya dikasih nama Mr. Bell atau Stevenson, dikasih beliau nama itu. Nah, tanya, apakah benar apa yang kusampaikan dinul haq ini? Dan Rasulullah juga menyampaikan, kalau tidak benar langsung ngajiku tak tutup, pondokku tak tutup. Kalau jenengan mengke ditakdirkan bertemu Rasul, itu untuk menguatkan aja keimanan jenengan. Betul nggak dinul haq ini dulu Rasulullah menyampaikan, setelah zaman Sayyidina Ali terkesan ditutup-tutupi karena takut fitnah. Kalau tidak benar, saya tidak akan pernah mau disuruh Pak petugas untuk ngaji di sini lagi, nggak akan pernah mau. Iya, betul. Tak tutup ngajiku kitab wis gak kloyongan untuk ngalor gitu ndak. Udah, ini ngomai nyantai. Ngopeni dikir dan lain sebagainya. Wis nek pancen itu nggak benar, ya. Udah. Lah tandanya Anda di musyahadah bagaimana nanti? Ada 3. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan. Alias diri Anda sudah fana. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Yang berlaku di situ hanyalah akunya Allah. Akunya Allah. Aku Anda sudah tiada. Merasa diri Anda yang melakukan, berzikir dan lain sebagainya sudah tidak ada. Yang ada cuman akunya Allah di dalam dirimu. Makhluk-makhluk sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu hanyalah akunya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, tatmainnul qulub, mesti ruhaniyahmu, atimu damai tentrem. Walaupun Anda didolimi wong, Anda tidak boro-boro melihat wonge iku wis hilang fungsine, tinggal Allahnya. Akhirnya jenengan sam'an wa ta'atan, sedika dawuh di sini. Tapi iki ya butuh proses, Pak. Butuh proses, zikir terus. Wis mesti atimu damai. Salatmu mesti khusyuk, ikut termasuk tondone. Anteng. Itu yang kedua ya. Perkara 4, yang ketiga adalah toharoh secara jasmani. 1 dan 2 tadi adalah toharoh sesuci secara rohani. Sekarang toharoh secara jasmani. Apa? Yun sewu. Nomor 3. Berpuasalah kau. Artinya berpuasa jenengan ojo mangan nek gak luwe.
Artinya gak mangan gak luwe, jangan makan kalau berunsur dari nafsu. Makanlah kau manakala itu memang diperintah Allah. Tanda diperintah Allah, Anda ini ketika makan Anda merasakan semuanya menggerakkan adalah Allah. Saiki tamping teko nggawa gledekan ya. Kudu-kudu ojo lihat tampingi. Lihatlah Allah yang menggerakkan tamping. Terus weteng sampean luwe, jangan lihat luwe. Lihatlah Allah yang mengeluwekan Anda. Baru makanlah. Ketika makan juga begitu, tangan sampean itu mengangkat nasi. Kalau tidak ada Allah dalam dirimu nggak akan bisa mengangkat, ngecapi, ngelek sampai tadi. Iya, yang ngono podo semuanya. Jangan tidur kalau belum ngantuk. Maksudnya, waktu terjaga ini sibukkan hatimu berzikir yang sudah kusebutkan tadi. Ikut toharo jasad. Bila mana sampai toharo jasad puasa ini, sampai nak punya weton sendiri-sendiri dah. Tolong pas weton sampai poso sak temeni poso. Jasadmu yo gak mangan, niate takarub pada Allah. Poso ini seperti Ramadan ini kok. Maghrib buka, sahur sebelum subuh. Niate takarub terhadap Allah. Pas weton tok berarti hitungannya 36 satu kali. Wis. Terus jagalah makanan dan minuman yang haram jangan pernah masuk. Jaga. Iki toharo jasmani. Yang ketiga, jagalah hadas kecil dan besar. Batal wudu. Kalau ada kesempatan dan wudu. Kalau nggak ada kesempatan biarin dulu. Yang terakhir, Anda lakukan hukum zahir dadi batin menuju makrifat Allah. Hukum syariat dadi hakikat menuju makrifat pada Allah. Bagaimana itu? Hukum syariat ada dua, larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan. Ketika berlakunya hukum dua, hatimu jangan ngaku kalau kau yang melakukan, yang bisa melakukan. Hatimu harus menetapkan semuanya bisa terjadi karena Allah. Itulah laku syariat, hukum hakikat, hukum syariat jadi hakikat bisa makrifat pada Allah. Saya ulangi lagi 4 perkara. 1, zuhud atau khalwat umum. 2, khalwat khusus. 3, jaga atau toharo secara dohiriyah. Jaga 3 perkara apa? Puasa, 3 tadi. Puasa, kemudian jaga makanan minuman yang diharamkan. Yang ketiga dengan menjaga hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat yang terakhir, laku hukum syariat beriringan dengan hakikat menuju makrifat Allah. Iki lakonono gedene 40 dina 40 wengi dimulai setelah beat dengan biqadril imkan sak mampu panjenengan. Tadi saya katakan 24 jam lah ngono. Ya wis sak mampu jenengan. Paham? Sing terpenting 4 perkara ini tadi dikumpulkan hanya 1 muaranya. Kalau bisa jangan pernah kau lepas zikir tersebut. Apapun kondisimu. Jenengan walaupun gak pernah dibesuk, hatimu berzikir aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, ini tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing Jakarta jelas kadoan dibesuk lah ngoten nggih. Jakarta wis sampean cadongan ae terus ngoten nah. Tambah sehat itu. Tambah sehat.
Aku yakin lapas manapun menginginkan warganya itu sehat. Makanya nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh. Kalau bisa kasih aja godokan semuanya. Ikan digodok, semua digodok, nggak ada unsur gorengan. Iku justru menyehatkan. Aku setuju iku. Kadik guri-gurian goreng-gorengan. Jenengan lho Pak umure wis piro? 30, 40, 50. Wis nyedeki. Wes, jangan berpikir seperti anak muda-muda itu makan sate malah dilu edol ya pun itu lakukan 40 hari 40 malam. Tolong sebelum 40 hari 40 malam Anda sudah di titik musyahadah, walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, walaupun 1 jam. Tandanya sudah saya katakan tadi. Anda nanti tandanya pertama sudah di makrifat, tidak merasa diri Anda yang melakukan itu dalam hati. Yang kedua, hanya Allah itu yang melakukan. Yang ketiga, antimu tentrem. Jelas? Wis ngoten mawon apa yang bisa kami sampaikan. Ada yang kurang paham dengan 4 tadi loh ya. Jangan tanya yang lainnya. Yang kuterangkan 4 tadi, ada yang paham? Ada yang enggak paham? Bisa tanya langsung, mumpung belum melakukan. Sudah paham ya? Oke. Pun niki dungane kali dungane pita. Gimana? Nah itu 4 hal. Zuhud umum, zuhud khusus, jaga 3 perkara secara jasmani, yaitu puasa weton, kemudian menjaga makanan dan minuman yang diharamkan.